Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati beliau Ketua dan Pengurus PKM Al-Ikhlas, wabil khusus kepada Bapak Ibu sekalian jamaah sholat subuh yang dilanjut dengan majelis ilmu pada pagi yang Allah penuhi dengan keberkahan ini. Beriring doa dan harapan semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah. Allah karuniakan umur panjang dalam ketaatan, kesehatan lahir dan batin, kemudahan dalam setiap urusan, dan mudah-mudahan senantiasa dikuatkan iman dan Islamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Uhayyikum jami'an tahiyatan islamiyah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kita yang telah terhimpun di tempat yang baik, pada waktu yang baik, dengan niat dan tujuan yang baik, semoga Allah mencatatkan kita semua bagian dari hamba-hambanya yang istiqamah berbuat baik, sekaligus istiqamah menjadi orang baik. Dan mudah-mudahan kalau Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan baik atau husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, menjelang bulan suci Ramadan yang dalam istilah para sahabat disebut dengan Syahrul Mutahhir, bulan yang mensucikan, dalam arti bulan yang hanya didapatkan kesuciannya oleh mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang suci, niat-niat yang suci. Bulan yang penuh kemuliaan yang hanya bisa didapatkan dan dirasakan oleh mereka yang memiliki niat dan semangat yang mulia untuk mendapatkan kemuliaan. Kata kuncinya Bapak Ibu sekalian, istilah sederhana, hanya pejuang yang tahu arti perjuangan. Hanya mereka yang suci dalam arti niat dan semangat yang akan bisa mendapatkan dan merasakan kesucian Ramadan. Hanya mereka yang memiliki niat dan usaha mulia yang akan bisa mendapatkan dan merasakan kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka pagi ini Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita mengangkat satu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin mengenai tazkiyatun nafsi. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah mengatakan, min alamati qabulil hasanah, ada 4 tanda utama Allah menerima kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini sekaligus Bapak Ibu sekalian kita aplikasikan dalam Ramadan untuk mengevaluasi
melihat sejauh mana keberhasilan Ramadan kita pada masa-masa yang lalu sebelum kita memasuki Ramadan yang akan datang dalam hari ini, dalam beberapa hari ke depan. Sebab di dalam agama kita sudah jelas kaidahnya. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau dalam bahasa lainnya, kalau dalam istilah agama kita Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut hadis Nabi, khairul amali ma khalla wa dalla. Sebaik-baik amal itu sedikit tapi ada kontinuitas di dalamnya. Amal yang baik itu adalah amal yang sedikit tapi berkesinambungan, atau istilah lainnya istiqomahnya yang terpenting dari satu kebaikan. Bukan besar kecilnya kebaikan, tetapi konsistensi dalam menjalankan kebaikan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat nanti kita terapkan dalam Ramadan. Apakah Ramadan kita pada masa-masa yang telah lalu itu termasuk Ramadan yang berhasil dalam arti diterima oleh Allah? Tentu penilaian ini, kita disclaimer Bapak Ibu sekalian, ini bukan penilaian dalam konteks hakikat. Nah, analogikannya begini. Kalau kita ditanya seseorang apakah sholat saya diterima oleh Allah, kita tidak bisa jawab, karena itu urusan Allah, itu konteksnya hakikat. Tapi kalau ditanya apakah sholat saya sah selama itu memenuhi syarat dan hukumnya sah. Tapi apakah diterima oleh Allah? Wallahu a'lam. Allah yang punya hak untuk itu. Sama dengan kajian kita hari ini bukan diterima dalam konteks hakikatnya, tetapi berdasarkan apa yang ada dalam hadis dan dalam Al-Quran. Apakah hakikatnya demikian? Sepenuhnya kita kembalikan kepada Allah. Pertama, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ikhwatal iman, Rasulullah mengatakan tanda diterimanya satu kebaikan yang dilakukan seorang hamba, sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Satu kebaikan yang dilakukan seorang hamba itu diterima oleh Allah, tandanya jika kebaikan itu mendatangkan kebaikan setelahnya. Sederhananya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengambil contoh, apakah sholat subuh kita pagi ini diterima oleh Allah berdasarkan hadis Nabi ini, maka lihatlah apa yang kita lakukan setelah sholat subuh. Apakah setelah sholat subuh itu zikirnya Allahumma antas salam, atau justru zikirnya Allahumma lantas salam? Jadi satu kebaikan yang dilakukan itu dilihat melahirkan kebaikan apa tidak. Jika dia melahirkan kebaikan setelahnya, maka kebaikan sebelumnya itu diterima oleh Allah. Dalam istilah agama kita, inilah yang disebut dengan taufik. Salah satu pengertian taufik itu Bapak Ibu sekalian adalah Allah memberikan kita kemampuan untuk mengerjakan kebaikan setelah selesai dari satu kebaikan. Fa idza faragta fansab.
Jadi kata Nabi, tanda diterimanya satu kebaikan jika kebaikan yang telah dilakukan mengundang dan mendatangkan kebaikan setelahnya, atau dalam istilah lain disebut dengan taufik. Maka selalu disamakan, dibarengkan penyebutan antara hidayah dan taufik. Semua orang yang mendapat taufik pasti mendapat hidayah, tapi tidak semua yang mendapat hidayah itu mendapatkan taufik dari Allah. Sederhananya begini Bapak Ibu sekalian, ada orang mau ngaji, tapi ngajinya kadang-kadang sesempatnya, itu namanya hidayah. Tapi kalau ngajinya sudah bisa istiqomah, itu taufik namanya. Ada orang mau sholat jamaah ke masjid sesempatnya, selonggarnya, semaunya, itu hidayah. Tapi ketika dia mampu istiqamah dalam jamaah ke masjid, itu taufik. Jadi tidak semua yang mendapatkan hidayah mendapatkan taufik dari Allah. Dan tanda satu kebaikan yang dilakukan seorang hamba diterima oleh Allah, apakah kebaikannya itu melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Kalau kita aplikasikan dalam Ramadan, sederhananya, apakah Ramadan kita yang telah lalu diterima atau tidak oleh Allah? Ya, kita lihat apa yang terjadi pada Ramadan. Karena ada dua kategori Bapak Ibu sekalian, ada dan Rabbaniyan, ada hamba Allah, ada dan Ramadhaniyan, ada hamba Ramadan, ada hamba Allah, ada hamba Ramadan. Kalau hamba Allah itu dalam istilah lain dikenal dengan muslimun mu'minun, muslim yang beriman. Kalau hamba Ramadan itulah yang dikenal dengan istilah muslimun musiman. Ada lagi yang lebih parah dari muslimun musiman, yaitu muslimun musimin. Mau Ramadan mau tidak, gak ada urusan. KTP boleh Islam, tapi kelakuan jauh dari identitas. Itu namanya muslimun musimin. Kalau muslimun musiman itu masih mending, masih ada kebaikannya lah. Ada yang musimnya mingguan, sholat Jumat. Maka kata Buya Hamka dalam ilmu tasawuf, kalau mau cari orang Islam nyarinya hari Jumat, tapi kalau mau nyari orang beriman nyarinya waktu subuh. Karena beda jamaah subuh dengan jamaah sholat Jumat itu beda jauh. Hampir di semua tempat, di semua masjid. Jadi kata beliau, kalau mau nyari yang Islam ya cari Jumat, kalau tahunan ya cari Idul Fitri lah. Itu rata-rata orang Islam sholatnya. Yang nggak pernah sholat semuanya Idul Fitri. Makanya selalu dijelaskan sama pengurus tentang tata cara sholat Idul Fitri. Karena banyak yang lupa, ya, karena cuma sekali setahun. Ya. Cuma apa bedanya sholat Idul Fitri sama sholat Jumat? Sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Kenapa bisa beda? Bedanya itu khutbah sholat Jumat itu bagian dari rukun sholat Jumat. Makanya orang yang sholat Jumat tapi nggak ikut khutbah Jumat itu
Jumatnya nggak sah. Jadi yang datang-datang sholat Jumat sudah qomat itu nggak sholat Jumat, itu harus diganti dengan sholat zuhur. Tapi kalau Idul Fitri khutbahnya itu tidak menjadi bagian dari sholat Idul Fitri, maka yang mendengarkan khutbah Idul Fitri itu siapa saja boleh, termasuk kaum wanita yang sedang tidak sholat. Maka sunnahnya kenapa Idul Fitri itu diadakannya di lapangan terbuka, agar siapapun termasuk yang sedang tidak sholat itu bisa mendengarkan khutbah Idul Fitri. Itu filosofinya. Jadi jangan salah, nanti selalu aja berdebat ini sholatnya di masjid apa di lapangan. Dua-duanya boleh. Yang nggak boleh itu nggak sholat. Yang di lapangan boleh, di masjid boleh. Yang nggak boleh sholat sendiri di rumah juga boleh. Ya kalau masjidnya besar, ya di masjid. Kalau di lapangan, karena mungkin di masjidnya tidak muat. Nah, kembali kepada bahasan kita ikhwatal iman. Jadi kita lihat apakah Ramadan yang telah lalu itu melahirkan kebaikan-kebaikan setelah Ramadan. Kalau melahirkan kebaikan setelah Ramadan, maka berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ramadan kita diterima oleh Allah. Jadi dilihatnya ma ba'da Ramadan, bukan hanya ketika Ramadan, tapi setelah Ramadan. Itu juga tidak kalah pentingnya dengan ketika Ramadan. Jangan menjadi abdan Ramadhania, hamba Ramadan. Apalagi kalau sudah selesai Ramadan, budayanya sudah beda lagi. Maka subhanallah Bapak Ibu sekalian, bulan Syawal itu menjadi bulan yang paling indah sepanjang tahun. Karena hanya di bulan itulah hampir semua manusia mengakui punya salah. Oh subhanallah, kalau pas lebaran 1 Syawal itu luar biasa. Itu semuanya ngaku salah. Gak usah diminta, gak usah disuruh, gak usah diingatkan, semua ngaku salah. Seandainya sepanjang tahun itu seperti 1 Syawal, aman kehidupan ini. Gak repot KPK, jaksa, polisian, dan repot-repot. Semuanya pada datang menyerahkan diri KPK, ngaku salah semuanya. Tapi ternyata itu hanya ada pada bulan Syawal. Maka sampai pemaknaan Idul Fitrinya pun bermacam-macam. Idul Fitri kembali suci, nah, itu sudah offside itu pemaknaannya. Padahal Idul Fitri itu yang kembali berbuka puasa. Tapi jangan seperti pengertiannya Panji Gumilang juga. Zaitun dia bilang Idul Fitri itu hari makan-makan. Ya hari di mana dibolehkan makan, tapi bukan hari makan-makan. Dan selalu identik dengan saling memaafkan. Tapi mohon izin dengan segala hormat kepada jamaah Al-Ikhlas Duta Indah, tidak usah ikut-ikutan kebanyakan. Kadang-kadang overlapping juga, mengirimkan ucapan mohon maaf itu dengan kata-kata yang berlebihan, bahkan cenderung lebay kalau istilah anak muda. Makanya capek baca WA-nya itu kalau sudah Idul Fitri. Kalimatnya mendadak puitis semuanya. Makanya paling enak balasin WA kalau Idul Fitri ada yang lebay-lebay, yang pakai puisi ucapinya. Di pagi 1 Syawal, ketiga kaki tak mampu melangkah, tangan tak mampu berjabat, mata tak mampu saling menatap. Itu saya balasin Pak, hati-hati pagi stroke. Gak usah saling memang, itu tanda-tanda stroke dari begitu. Kalau kaki udah gak bisa melangkah, tangan gak bisa berjabat,
mata sudah tidak bisa saling menatap, itu tanda-tanda seru. Hati-hati, itu nggak ada kaitannya sama bulan Syawal, itu nggak ada. Ya, makanya nggak usah berlebih-lebihan. Ya udah, mohon maaf, ya mohon maaf, lahir batin udah saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim, taqabbalallahu salihah a'malina wa salihah a'malikum fi kulli an antum wa nahnu bi khair. Sudah selesai. Kadang-kadang lupakan, Masya Allah, kaki tak mampu melangkah, tangan tak mampu berjabat. Kata itu tanda-tanda stroke. Diaminkan orang bahaya. Ternyata penyakit stroke itu penyakit yang paling berbahaya. Saya ember aja banyak, apalagi stroke. Makanya penyakit pembunuh pertama. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, fenomena bulan Syawal. Nah, jadi tanda diterimanya satu kebaikan yang dilakukan hamba, pertama jika dia melahirkan kebaikan setelahnya. Yang kedua, ikhwatal iman, wajada thamrata amalihi ajilan, dia langsung mendapatkan balasan dari kebaikan yang dilakukan. Dia langsung merasakan dampak positif dari kebaikan yang dia lakukan. Ya, Allah tegaskan dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-62 sampai ayat yang ke-64. Kata kuncinya pada ayat yang ke-64, walahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka yang beriman dan beramal saleh mendapatkan busra, kabar gembira, kebahagiaan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Maka Nabi mengatakan wajada samrata amalihi ajilah, satu tanda kebaikan diterima Allah jika pelakunya mendapatkan dampak langsung dari kebaikan yang dia lakukan. Contoh, antum kita semua datang ke masjid ini, mulai dari tadi sholat subuh, tahiyatul masjid, qobliyah, subuh, kemudian ngaji, merasakan ketenangan. Itu tanda semua amal soleh kita saat ini diterima oleh Allah. Itu salah satu contoh wajada samrata amalihi ajilah. Karena tidak semua mereka yang datang ke masjid itu membawa ketenangan dalam hatinya. Ada yang gelisah di masjid, ada. Datang pas qomat, pulang belum kelar sholat, imamnya saja belum salam ke kiri, baru ke kanan, dia udah berdiri duluan. Ini yang Allah melantaskan, kotak di masjid. Bawaannya ambil aja kalau di masjid. Tapi kalau di tempat lain pekat, itu yang di Konoha. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua kami ini, insyaallah betah di masjid. Ya, tapi jangan di masjid terus juga, itu juga nggak benar. Dalam pengertian Bapak Ibu sekalian, setiap kita melakukan kebaikan dan kita langsung mendapatkan buah kebaikan itu, seperti merasakan ketenangan, kedamaian, maka itu bertanda kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Seperti saat Ali ibnu Abi Thalib ditanya oleh sahabat tentang mal farq baina abdad dunya wa abdal akhirah. Apa bedanya hamba akhirat dengan hamba dunia? Maka dijawab oleh beliau, fanzur nafsaka, fanzur ila nafsika, lihatlah kepada dirimu. Jika kamu senang, bahagia di saat mampu memberi, maka kamu adalah hamba akhirat. Tapi jika kamu bahagia di saat kamu diberi, itu tandanya kamu adalah hamba dunia, kata beliau. Jadi langsung terasa Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam istilah manajemen modernnya itu, dulu kita kenal istilah ada namanya epos.
Epos itu energi positif. Kalau dulu waktu masih muda Bapak Ibu sekalian, kalau naik kendaraan umum kita udah dapat tempat duduk, tinggal satu kita duduk. Ya, tiba-tiba di perjalanan ada ibu-ibu yang sudah sepuh datang. Ada tempat duduk lagi berdiri, dengan sukarela kita mempersilahkan beliau duduk dan kita berdiri. Itu ada kepuasan tersendiri di dalam hati kita pada saat itu. Nah itu kata Rasulullah tanda diterimanya kebaikan yang kita lakukan. Ada efek dampak positif langsung terhadap apa yang kita lakukan. Ada kepuasan tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri ketika kita mampu melakukan kebaikan tersebut. Tapi jika tidak ada getaran itu Bapak Ibu sekalian, maka kata Rasulullah itu tanda kebaikan itu tidak diterima oleh Allah. Subhanallah, seperti ini kita subuh, ini bukan hanya subuh berjamaahnya saja, silaturahimnya dapat, saling tegur sapa, saling jabat tangan, dan saat berjabat tangan itu ada ketenangan yang dirasakan, ada kedamaian. Subhanallah berarti berkah. Itulah yang dalam bahasa lain dalam agama kita dikenal dengan istilah berkah. Salah satu pengertian barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambah terus kebaikan, mendatangkan pertambahan kebaikan. Jadi samrata amalihi ajilan wajada samrata amalihi ajilan, mendapatkan dampak positif langsung dari setiap kebaikan yang dilakukan. Ngaji, semangat, konsentrasi, tidak terbawa suasana, itu dampaknya positif. Subhanallah, di banyak tempat ngaji itu, kalau meminjam istilah Ustaz Abdus Somad puas, jamaah pengajian itu cuma dua. Pertama, jamaah yang hening dan terang, itu rata-rata 50 tahun ke atas, dan jamaah yang ributnya, ramainya luar biasa, itu biasanya 40 tahun ke bawah. Jadi hanya dua kelompok itu isinya pengajian. Pengajian yang diisi dengan jamaah yang ramainya luar biasa, ramainya makinnya berisiknya, dan yang kedua yang benar-benar tenangnya luar biasa, benar-benar tenang, damai, gak ada suara apapun. Tahu-tahu selesai pengajian, pas pulang biasanya teman-teman sekolahnya, tadi Pak Ustadz ngomong apaan? Sama seperti Jumatan di kampung saya tuh, rajin banget kalau Jumatan, selalu nomor 1 berangkat ke masjid. Masjidnya mau dibuka, dia yang buka. Jam 10:30 sudah nyampe di masjid. Dan yang dicari pasti tiang. Kalau nggak tiang, mepet ke tembok. Udah menghilang di telan bumi. Bangun-bangun, mencak-mencak, marah-marah. Dia bilang masjid sesat. Ini masjid aliran sesat. Nggak ada azan, nggak ada khutbah, tahu-tahu qomat. Nuduh yang enggak, padahal dia yang ketiduran. Begitu nyampe masjid, nyari tiang, nyari tembok, mau bangun-bangun qomat. Dia bilang masjidnya aliran sesat. Ini masjid Jumatan kok nggak pakai azan, nggak pakai qomat. Bukan masjidnya yang sesat, dianya yang ketiduran. Kalau Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, memang bahaya tertidur dalam majelis ilmu itu bahaya. Maka dalam ilmu kitabnya Imam Al-Ghazali itu Hidayatul Hidayah, karena ada di situ pembagian tidur. Salah satu tidur yang terlaknat itu adalah tidur di majelis ilmu.
Kenapa terlaknat? Bukan apa-apa, khawatirnya pesan yang disampaikan itu salah tangkap. Karena remang-remang nyampainya, karena antara sadar dan tidak. Ustadznya bilang mencuri salam itu boleh. Jadi mencuri salam, tapi yang kedengaran sama dia mencuri ayam itu boleh. Mencuri salam itu Bapak Ibu sekalian, ada orang yang salam sama tetangga sebelah antum, sudah salam berkali-kali, punya rumah, yang punya rumah nggak jawab. Nah itu Bapak boleh jawab, itu namanya mencuri salam namanya. Tapi karena dia setengah sadar di pengajian itu waktu itu ya, yang kedengaran itu mencuri ayam itu boleh. Hanya disikat sama dia ayam orang namanya. Itu khawatirnya kalau tertidur di pengajian. Ini bukan kepo ya, bukan kepo ya Bapak Ibu sekalian, tidak. Saling mengingatkan dan saling berwasiat. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua, tanda diterimanya amal itu kata Rasulullah, ada yang ketiga adalah al-hayatut thayyibatu birridha'i wal qana'ah. Birridha' wal qana'ah. Allah anugerahkan kepada hamba tersebut kehidupan yang baik. Al-hayatut thayyibatu. Pertanyaannya, ma hiyal hayatut thayyibatu bil Islam? Apa itu kehidupan yang baik dalam Islam? Nabi mengatakan fi ar-ridha wal qanaah, yang di dalamnya ada ridha dan qanaah. Quran surat An-Nahl ayat 97. Ketika Allah mengatakan wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Hayatun thayyibatun, al-hayat allati fiha ridha wal qanaah. Ada keridhaan dan qanaah di dalamnya. Jadi buah dari satu amal kebaikan yang dilakukan adalah mendatangkan kehidupan yang penuh keridhaan dan qanaah. Ridha wal qanaah. Kalau ridha sudah jelas Bapak Ibu sekalian, ridha itu posisi tertinggi seorang hamba di hadapan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyya Allah. Ridha itu kalau kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, sederhananya Bapak Ibu sekalian, jangan atur Allah, biarkan Allah yang mengatur kita. Ridha itu tidak mengatur Allah, tapi membiarkan Allah mengatur kehidupannya. Prakteknya dalam kehidupan akan terlihat mereka yang memendekkan doanya, memanjangkan sholatnya. Sholatnya dipanjangkan, doanya dipendekkan. Karena terkadang ada orang yang sholatnya pendek, doanya panjang. Zuhur 4 rakaat 2 menit kelar. Doa hampir 1 jam kan selesai. Jadi itu keluar dari konsep surat Al-Fatihah. Kalau konsep surat Al-Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tunaikan kewajiban, barulah kita menuntut hak kita kepada Allah. Maka dalam Islam itu tidak ada istilah ham. Bukan berarti dihapuskan, tidak. Tetapi ham dalam Islam itu setelah ditunaikannya kam. Jadi ada kam,
baru HAM. HAM itu kewajiban asasi manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Boleh kita menuntut hak kita jika kita telah menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Maka sekarang konsep HAM-nya itu kebablasan. Konsep HAM kekinian itu tuntutan hak manusia akan kemanusiaannya yang justru menghancurkan kemanusiaannya. Kenapa demikian? Karena tidak dibangun di atas kewajiban. Dia tidak tahu kewajibannya kepada Allah, taunya hanya menuntut haknya. Sehingga kebablasan yang dituntut itu justru menghancurkan kemanusiaannya. Maka muncullah istilah insanun bila insaniyah, manusia tanpa kemanusiaan. Itulah yang Allah sebut dalam Quran, summa radadnahu asfala safili. Atau dalam Quran surat Al-A'raf, inilah yang Allah sebut dengan kategori ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia tanpa kemanusiaan. Ada Ustaz? Ada. Masuk ada manusia menuntut hak untuk menikah sesama jenis. Nah itu kan namanya manusia yang tidak punya kemanusiaan. Padahal kodrat manusia itu menyukai lawan jenis. Lah ini nuntut sesama jenis yang dulu ramai dengan istilah LGBT. Maka dulu kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di masjid kita ini, kalau nanti suatu saat ada yang bertanya kepada Bapak Ibu sekalian tentang hukum LGBT. LGBT itu apa LGBT? Laki-laki ganteng ini tiga. Pak Haji kan sering ngaji. Apa menurut Pak Haji hukum gay, kemudian transgender dan sebagainya? Pak Haji nggak boleh jawab, antum nggak boleh jawab. Jawabnya cuma begini, jangan tanya saya, tanya saja sama kambing. Dia nanti yang nanya kan marah. Kok suruh nanya sama kambing? Tanya aja sama kambing. Tanya sama kambing, tanya sama sapi, tanya sama binatang, sama ayam. Kira-kira di dunia kambing ada nggak kambing yang suka sesama jenis? Oh nggak ada, tuh kambing saja nggak ada yang suka sesama jenis, apalagi manusia. Nah itulah yang dalam kaidah agama kita disebut dengan tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab pertanyaan bodoh, itulah jawaban yang sebenarnya. Bukan pertanyaan bodoh. Kenapa disebut pertanyaan bodoh? Karena tidak layak ditanyakan kepada manusia. Itu pertanyaan bodoh. Kambing saja nggak layak ditanya dengan pertanyaan itu. Kok ditanyakan kepada manusia yang sudah Allah sebut ahsan taqwim. Laqad karramna bani Adam, dimuliakan oleh Allah. Kalau sama kambing, maka namanya pertanyaan bodoh. Dan cara menjawabnya adalah dengan tidak menjawabnya. Contoh, kalau ada pertanyaan begini, gimana cara jawabnya? Haji mohon maaf, mau tanya, kenapa ya maju ke depan mundur ke belakang? Itu mau Bapak cari jawabannya. Oh dicari jawabannya, dipikir, kenapa maju ke depan mundur ke belakang? Nggak ada jawabannya. Sama sekali nggak bakal ketemu jawabannya, mau pakai teori apapun. Ya udah memang ya itu muncullah istilah jawabannya memang dari sononya gitu. Jadi hati-hati juga Bapak Ibu sekalian, tidak semua pertanyaan itu membutuhkan jawaban. Yang kedua, itu kaidah dalam agama kita. Yang kedua, pertanyaan yang salah itu pasti mendatangkan jawaban yang salah.
Jadi kalau ada pertanyaan salah itu tidak usah dijawab. Apa standar pertanyaan yang salah dalam agama kita? Jika pertanyaan itu tidak menambah keimanan kita. Contoh, dia nanya, itu nanti ayahnya sama ibunya Rasulullah masuk surga atau masuk neraka? Wah, itu debat panjang kali lebar itu Pak. Wah, berdebat semua sampai mulai dari ustaz sampai profesor. Berdebat semua tentang itu. Padahal pertanyaan itu yang tidak menambah keimanan. Itu kalau bahasa anak sekarang itu lebih cenderung kepada julid. Uang kerjaan itu biasanya dilontarkan pertanyaan-pertanyaan yang suka dilontarkan, namanya apa itu? Kelompok, namanya kelompok al-nyinyiriyun. Al-nyinyiriyun itu orang yang suka nyinyir. Bertanya bukan untuk tahu, tapi bertanya untuk itu yang nyinyir, ngeyel bahasa Jawa. Itu karakternya Yahudi. Kalau dalam hadis Nabi itu salah satu karakter Yahudi itu adalah kasratus su'al, banyak tanya. Tanyanya bukan pengen tahu, tapi tanyanya ngeyel. Kayak itu tentang kisah surat Al-Baqarah. Tanya sapi apa nih, sapi betina yang bagaimana nih, panjang. Ujung-ujungnya nggak dikerjakan gitu. Maka dalam kaidah agama kita itu yang pertama itu uslub bihim matikas sabil wala takul kaifas sabil. Kerjakan dengan segala kesungguhan ketaatan itu, gak usah banyak tanya dulu. Karena kalau sudah banyak tanya dulu, biasanya itu gak akan dikerjakan. Contoh paling nyata. Dulu tahun 90-an NU sama Muhammadiyah itu ribut masalah kunut subuh. Bapak tahu kenapa NU Muhammadiyah ribut masalah kunut subuh? Penyebab utamanya karena mereka masih sama-sama sholat subuh. Kalau sekarang itu sudah nggak ribut, udah nggak ada yang ribut NU Muhammadiyah masalah kunut subuh. Kenapa? Karena sudah sama-sama nggak sholat subuh. Apalagi yang mau diributkan? Oh, udah nggak sholat. Dulu masih ribut karena masih sholat. Ada yang kunut, ada yang enggak, kelihatan ribut. Alhamdulillah, karena masih sama-sama sholat subuh. Kalau sekarang sudah enggak ribut, tapi sudah sama-sama enggak sholat subuh. Nanti itu udah kaedahnya tuh. Biasanya yang banyak tanya di awal itu biasanya enggak bakal ngerjain. Yang banyak protes, kenapa harus begini, kenapa harus ada begini, ini masjid gimana, ini begini, nyumbang enggak, lihatin aja di mana-mana kalau ada program pembangunan masjid, renovasi masjid, program masjid, ada jamaah yang suaranya agak melengking gitu, dalam tanda kutip agak kritis gitu, Bapak Ibu perhatikan saja. Nyumbang enggak, tapi paling kritis memang biasanya begitu. Itu udah realitas kehidupan, waqi'iyah namanya. Itu memang sudah kenyataan. Nah, yang begini-gini ini kata Rasulullah cara menghadapinya, la tujadil jahulan laisa yafhamu ma taqul. Jangan pernah berbantah-bantahan dengan orang yang tidak paham terhadap apa yang Anda sampaikan. Itu membuat dosa dan menguras emosi. Dia nggak paham apa-apa, kemudian kita jelaskan. Itu sama seperti berbisik kepada orang tuli, tersenyum kepada orang buta.
Itu yang ketiga, terakhir Bapak Ibu sekalian, tanda diterimanya amal itu kata Rasulullah adalah ihtiqarul amal wal istiqlal bih. Merasa amal yang dilakukan itu masih sedikit dan masih hina. Jadi setiap melakukan kebaikan dia tidak membanggakan kebaikannya di hadapan Allah. Selalu muncul perasaan apa yang dia lakukan itu belum sebanding dengan apa yang telah Allah berikan nikmatnya kepadanya. Selalu merasa amal yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan itu selalu kecil. Selalu kecil, sebesar apapun kebaikan yang dia lakukan itu selalu merasa kecil. Sebab dia membandingkan itu dengan kebesaran Allah, besarnya nikmat yang Allah karuniakan, tidak sebanding dengan ketaatan yang dilakukannya kepada Allah. Selalu merasa amalnya itu kecil, merasa amalnya sederhana. Intinya Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, hati-hati dengan satu hal dalam hidup ini yang menyebabkan makhluk yang pernah Allah ciptakan ditempatkan di dalam surga, kemudian diusir oleh Allah dari surga karena satu hal tersebut, yaitu merasa. Hati-hati Pak. Kenapa iblis terusir dari surga? Karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Pertanyaannya, kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Kan dia yang mengatakan dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-14, Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam, kata iblis. Engkau menciptakan saya dari api sementara Adam dari tanah. Usinapsi wa iyyakum ikhwatal iman, hati-hati dengan perasaan merasa. Kalau iblis itu tagline-nya ana khairum minhu. Kalau orang beriman tagline-nya huwa khairum minni. Iblis ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Itu tagline-nya iblis. Tagline-nya orang beriman dibalik huwa khairun minni, bisa jadi dia lebih baik daripada saya. Maka kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, agama kita mengajarkan rendah hati itu kepada manusia, rendah diri kepada Allah. Jangan dibalik. Jangan sampai kepada Allah rendah hati, kepada manusia rendah diri. Rendah diri kepada manusia hukumnya haram. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu perintah dalam Al-Quran. Jangan pernah merasa hina, jangan sedih. Kamulah yang tertinggi di hadapan Allah selama kamu beriman. Manusia, kita berhadapan dengan manusia, rendahkan hati kita. Tapi kalau sudah di hadapan Allah, bukan hati yang harus direndahkan, tapi diri kita yang harus kita rendahkan serendah-rendahnya. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ada 4 indikator amal diterima. Kalau kita aplikasikan dalam Ramadan, maka ada 4 indikator Ramadan seseorang itu diterima. Nah, kita evaluasi Ramadan kita yang telah lampau untuk menjelang Ramadan dalam beberapa hari ke depan, sehingga Ramadan tahun ini insya Allah pertemukan kita dengan Ramadan dan bisa mengisinya dengan ibadah yang maksimal, menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Karena ini harus sebuah keniscayaan, sebab tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang tahun 2026 Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengannya. Sementara Ramadan salah satu momentum terbaik, bahkan paling baik dari yang terbaik
untuk melebur segala dosa dan kesalahan yang kita miliki. Gak ada lagi Pak, gak ada lagi kesempatan selain Ramadan yang paling terbaik. Maka disebut dengan Ramadan, pakai dot, jangan pakai dal. Kalau Ramadan pakai dal itu sakit mata kan. Tapi kalau Ramadan pakai dot itu artinya panas terik yang membakar. Kenapa Ramadan itu disebut dengan panas terik yang membakar? Karena hanya apilah yang mampu merontokkan dan menghancurkan karat yang menempel di besi. Maka Ramadanlah yang bisa menghancurkan segala karat dosa dan kesalahan yang menempel di dalam hati dan kehidupan kita selama ini. Maka tidak ada momentum yang paling terbaik dalam hidup kita untuk melebur segala dosa dan kesalahan kita selama ini kecuali bulan suci Ramadan. Sepanjang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi bagian di dalamnya, sehingga nanti di ujungnya kita berhak mendapatkan ucapan minal aidina wal faizin. Semoga kita termasuk dari golongan yang dimenangkan oleh Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sebelum kita tutup dengan doa, ada pertanyaan silakan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah enggak ada. Allah. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, itu untuk taufik ya. Selama ini kan kita berdoanya dengan hidayah. Taufik itu nggak berarti taufik itu lebih dari hidayah ya Ustaz ya. Karena kita berdoanya taufik dengan hidayah kepada kami. Jadi nggak pernah taufiknya nggak pernah kita sebut. Gitu. Yang kedua Ustaz, untuk Ramadan Ustaz, kita tuh saya sebagai perempuan ini tidak yang suka kita lupa suka jaga. Karena kan jangan sampai katanya puasa itu cuma ada perasaan haus, tapi ternyata tidak diterima Allah karena lisannya itu. Boleh terasa sebagaimana cara kita agar kita bisa menjaga lidah. Apakah kita menutup diri untuk tidak ini atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini menjadi pertanyaan kita semua. Ini juga baik sekali waktunya kita jawab pertanyaan beliau ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, itu biasanya penutupan yang ada di setiap pidato, dan itu menjadi ciri khas di banyak masyarakat. Kalau yang umum itu wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau nanti yang NU itu biasanya kodenya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa NU itu ya biasa lah, itu ucapan-ucapan penutupan pidato, dan itu sudah biasa. Istilahnya kata kuncinya adalah hidayah dan taufik itu menjadi satu kesatuan, sebagaimana rahmat dan ampunan itu juga menjadi satu kesatuan. Di mana ada hidayah, ada taufik Allah. Di mana ada taufik Allah, pasti ada hidayah Allah. Yang kedua tentang pertanyaan beliau puasa. Maka Bapak Ibu sekalian, puasa itu kalau dalam bahasa Arab dibedakan antara dua kan. Ada yang disebut dengan saum, ada yang disebut dengan siam. Beda, walaupun artinya sama-sama puasa. Jadi puasa yang dituntut di dalam Ramadan itu tidak sekedar saum, tetapi juga sampai kepada kata siam. Siam itu tidak hanya secara fisik, tapi juga secara non-fisik. Atau sederhananya puasa secara lahiriah dan juga batinnya juga itu puasa, kemampuan menahan segala-galanya. Maka dibedakan antara yang membatalkan puasa dan yang menghilangkan pahala puasa. Dua hal yang berbeda. Yang membatalkan puasa jelas makan, minum, berhubungan suami istri, batal puasanya bersama. Tapi ada puasa yang tidak batal, tapi pahalanya nggak ada, hilang pahalanya. Puasanya secara syar'i nggak batal,
Dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak berhubungan suami istri, tetapi pahala puasanya hilang. Nah itulah mereka yang puasa hanya secara lahiriah, menahan lapar dan haus. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, kam min sha'im, berapa banyak dari orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apapun dari puasanya, illa al-'atas wal ju', kecuali dahaga dan lapar. Karena hanya berpuasa secara lahiriah, batinnya nggak ikut puasa. Puasa batin itu kemampuan menahan segala-galanya, menahan amarah, menahan segala macam, menahan lisan, menahan telinga, menahan hidung, menahan apapun. Maka subhanallah itu nyambung Pak dengan filosofi iktikaf. Kenapa ada sunnah iktikaf di akhir Ramadan? Subhanallah Bapak Ibu sekalian, itulah bagaimana indahnya Islam. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, hati-hati kata Nabi, setiap segala perlombaan itu di ujungnya itu masa-masa kritis. Makanya Bapak Ibu antum lihat kalau ada lomba apapun, balap mobil, motor, kuda, itu kalau sudah mencapai garis finish, itu bukan malah tambah pelan, tambah kencang kecepatannya. Tujuannya agar sampai garis finish sempurna. Makanya disunnahkan i'tikaf di penghujung Ramadan agar kita benar-benar bisa memaksimalkan Ramadan untuk sampai di garis finish dengan sempurna. Karena sudah menjelang akhir itu godaannya luar biasa. Godaannya lebih dibandingkan awal dan pertengahan. Maka kita lihat ya dari fenomena sholat tarawih. Kalau di awal-awal itu subhanallah penuh di masjid, bahkan sampai ada istilah inden tempat pesan. Itu biasanya ibu-ibu sajadahnya sudah nyampe, orangnya belum nyampe, sampai pesan tempat awal, pertengahan mulai maju, begitu akhir benar-benar maju benar. Makanya ada bonus i'tikaf sebagai sugesti kepada orang-orang yang beriman. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih, Lailatul Qadar itu kemungkinan besar Allah turunkan di penghujung Ramadan. Biar berlomba-lomba terus. Tetapi ya subhanallah yang terjadi sebaliknya di negeri kita ini, bukan negeri kita, di Konoha itu kalau sudah menjelang akhir, masya Allah, diskon besar-besaran di mall. Makanya dia menjadi Lailatul Modar, bukan lagi jadi Lailatul Qadar. Ini jangan ada yang protes, yaitu plesetan. Bukan plesetan dalam konteksnya istihza, menghina agama, bukan. Ada yang protes itu sudah mampu. Pak Ustaz bilang ada Lailatul Modar, itu plesetannya. Karena sibuk nyiapin lebaran, harusnya Lailatul Qadar yang dicari, malah modal habis segala-galanya, bahkan modal di perjalanan mungkin capek dan seterusnya. Jadi puasa yang betul-betul memuasakan segala lahir dan batin kita, agar kita sampai kepada derajat yang disebut dengan siyamul khas, bahkan khas wal khawas, puasa yang betul-betul khusus. Itulah filosofi kenapa dalam hadis qudsi Allah menegaskan puasa itu milikku dan hanya aku yang bisa memberikan balasannya, kata Allah. Kenapa? Karena memang ia ibadah khusus. Sama seperti jari kalau dibuat dari filosofi. 5 jari ini syahadat, ini sholat, ini puasa ini. Makanya jari tengah itu di antara 5 jari yang lain dia paling panjang. Ini bukan cocokologi Pak, filosofinya begitu. Ini syahadat kecil, tapi jangan diremehkan. Syahadat cuma ucapan, tapi ucapan itu berdampak sampai akhirat. Kecil ini, tapi jangan diremehkan, kemana-mana bisa masuk walaupun kecil. Kemudian jari manis,
Sholat itu menjadi pemanis kehidupan seseorang. Kemudian jari tengah itu puasa. Makanya dia lebih panjang, dia khusus, dia ibadah khusus. Karena ibadah yang lain bisa kelihatan secara kasat mata. Tapi kalau puasa itu letaknya di sini. Semua orang bisa dibodohin, tapi dia tidak akan bisa membohongin Allah. Baru yang keempat, jari telunjuk. Ini zakat. Makanya kenapa tasyahud itu telunjuk yang digerakkan. Mau bergerak-gerak atau mau langsung tegak itu tidak ada urusan. Itu semuanya sah. Selama telunjuknya yang main. Mau dia mau langsung begini atau mau langsung tegak itu nggak ada urusan. Itu semuanya ada dalilnya. Selama pakai telunjuk. Tapi kalau udah ada yang pakai jempol itu sesat gitu. Jadi telunjuk ini filosofi, Pak, ada filosofinya. Kenapa ini harus ketika tasyahud jadi telunjuk ini yang digerakkan? Karena perintah dalam agama kita, tauhidkan telunjukmu. Apa maksudnya tauhidkan telunjukmu? Telunjuk ini identik dengan mereka yang Allah titipkan kekuasaan dan harta. Makanya untuk lihat orang kaya, orang pejabat sukanya main tunjuk. Angkat, keluar, main telunjuk. Nggak ada yang pakai angkat. Makanya main telunjuk. Maka tauhidkan telunjuk itu dalam kehidupan. Kalau dititipkan harta, dititipkan kekuasaan apapun oleh Allah, gunakan untuk membela agama Allah. Itu maksudnya itu. Jangan debat telunjuknya begini-gini apa begini, gak ada urusan. Selama telunjuknya yang main. Maka di Al-Ikhlas gak laku tuh yang begitu-begitu. Kemudian mau langsung tegak, mau goyang-goyang, terserah. Ada tuh jamaah yang ngeyel, dia bilang, Pak Ustaz, saya terganggu kalau melihat yang begitu. Enggak usah terganggu melihat yang begini. Sampai bisa melihat itu saja berarti sampai enggak khusyuk sholatnya. Berarti masih melihat-lihat aja. Udah enggak sholat itu, enggak usah dia terganggu alasan, enggak masuk akal. Masih ada ngeyel Pak, jadi saya bilang, terus gimana Ustaz? Ya sudah, kalau gitu tangkap aja saja. Kan dia katanya repot kalau melihat ada yang begini, saya bilang, tangkap aja kalau gitu. Batal untuk sholat saya. Nah ini kita. Kalau nggak mau batal sholatnya biarkan aja. Kita juga selesai sholat bukan begitu. Yang jadi masalah udah habis sholat masih begini-gini saja. Itu Parkinson namanya. Bukan udah nggak ada urusan sholat, nggak ada urusan. Yang di Al-Ikhlas yang begitu-gitu itu. Kalau masih ada yang bahas begitu, berarti udah menunggu ribuan tahun ke belakang. Dari dulu udah dibahas ya. Mau telunjuk, jadi gerak-gerakin mudah berdoa. Makanya yang dibahas itu justru filosofinya. Kenapa harus telunjuk? Kenapa harus begini hukumnya? Kenapa harus sujudnya begini? Itu yang penting, bukan teknisnya itu yang penting. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita berdoa kepada Allah, bermunajat dari tempat yang baik ini. Semoga semua kita yang berhadir ini Allah karuniakan umur panjang dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Allah sehatkan semua Bapak Ibu sekalian, lahir dan batinnya, dan Allah perkenankan untuk bertemu dan mengisi bulan suci Ramadan. Allah mudahkan segala urusan kita dalam ibadah. Allah lapangkan rezeki kita untuk ibadah. Semoga anak, istri, suami, cucu Bapak Ibu sekalian dimanapun dan kapanpun senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari segala musibah. Yang sakit kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatan lahir dan batinnya. Yang kedua, terakhir Bapak Ibu sekalian, kita munajat kepada Allah, kita bermohon semoga semua amal soleh yang kita lakukan pagi ini Allah terima bagian dari catatan amal soleh kita di sisinya. Allah alirkan pahalanya kepada ayah dan ibu kita, khususnya ayah dan ibu kita yang telah mendahului kita. Semoga ini menjadi rahmat dan ampunan Allah di alam kubur beliau-beliau semua. Dan kepada ayah ibu kita yang masih ada, para orang tua kami khususnya, semoga antum semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan ibadah. Yang sakit, yang ada sakit ringan sedang, semoga itu menjadi penyakit penghubung
dosa, penambah catatan amal soleh, dan mudah-mudahan kelak menjadi pengantar husnul khatimah. Untuk semua niat dan doa kita yang baik, kita doakan kepada Allah dengan wasilah, dengan perantara membaca Ummul Furqan. Al-Fatihah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.